Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini saya membaca lagi kitab yang biasa kita baca hari Minggu malam Senin, hari Ahad malam Senin, yaitu kitab apa? Berjanji. Di dalam kitab Berjanji ini yang nggak pernah kita bosan-bosan membacanya, membaca riwayat Rasulullah, membaca puji-pujian kepada Rasulullah pada malam hari kelahiran beliau, yaitu malam Senin. Kita ikut memelihara, memupuk kecintaan kepada beliau, yaitu gembira ketika beliau lahir. Karena Rasulullah berpuasa juga pada hari Senin. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kau kenapa berpuasa pada hari Senin? Beliau mengatakan, inilah hari kelahiranku. Aku membaca berpuasa pada hari Senin. Au kama qala Rasulullah SAW. Nah, suatu hari di dalam kitab Berjanji ini ditulis, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fuqara awal masakin. Adalah Rasulullah SAW itu senang sekali bersama fakir miskin. Wa yajlisu ma'hum, dan duduk-duduk bersama mereka fakir miskin. Wa ya'udu mardahum, dan menengokin orang fakir miskin yang sakit. Wa yusayyi'u janaizahum, dan menganterin orang fakir miskin yang sakit, yang meninggal ke kuburan. Nah, Rasulullah SAW ini beliau adalah orang yang paling mudah bener kalau yang minta tolong fakir miskin. Beliau tuh cepat banget datangnya. Ketika ada acara hajatan maupun ada orang sakit ataupun ada orang meninggal, itu menurut riwayat kalau orang miskin itu beliau cepat banget datangnya. Beda dengan kita. Kalau kita orang kaya buru-buru datang. Ada yang store muka, ada yang pengen dapat proyek, ada yang macam-macam lah, ada yang cari perhatian. Itulah kalau kebanyakan orang di antara kita begitu kalau orang kaya. Tapi kalau Rasulullah, kalau orang miskin yang ngundang, beliau cepat banget datangnya. Nah, ini juga terjadi kisah. Ada suatu hari, ada seorang yang sangat miskin. Beliau itu udah mau lahir anak, tapi persiapannya belum ada. Memang sudah dicari berbulan-bulan sebelumnya, tapi persiapannya nggak ada. Belum ada, begitu kan. Biasalah kalau mau lahir anak, ada aja yang disiapin itu anak-anak bayi mah. Popoknya lah segala macam. Dan waktu itu ketika istrinya mau melahirkan, dia nggak tahu bagaimana caranya nih, karena nggak ada nggak ada persiapan. Namanya juga kondisi yang ekonomi pailit mungkin. Kalau zaman Bung Karno namanya zaman malplase, kalau nggak salah saya baca itu. Zaman begitu sulitnya, ya sama ketika kita zaman corona kan begitu juga tuh. Kalau di sini selain zaman corona juga zaman konflik bersenjata. Luar biasa orang mencari rezeki sulitnya minta ampun. Ke kebun nggak bisa, ke laut nggak. Cuma ke laut aja mungkin yang bisa ya. Cuma dijual juga ikannya susah. Nah waktu itu orang tuh kesusahan betul ya. Sehingga beliau itu memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah. Terus membaca Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Biasanya yang diajarkan Rasulullah adalah biasanya umumnya Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pokoknya diawali dengan Allahumma shalli. Nah, sedangkan yang malaikat Jibril baca sallallahu ala Muhammad. Nah, itu suatu saat beliau terus membaca itu karena udah nggak ada harapan. Sama juga dengan kita mau cari kemana, kita pinjam sama saudara, yang ada saudara nyela kita. Dasar lu mah males, ya bilang. Dia nggak tahu ketika dia kesusahan yang bantuin kan kita begitu. Nah waktu itu beliau itu kesusahan luar biasa orang itu. Lalu beliau satu-satunya jalan. Saya juga pernah itu dalam kondisi seperti itu. Dalam kondisi nggak ada pilihan lain kan, nggak ada jalan apa-apa, mau pinjem sama saudara kagak mungkin, karena saudara juga gak bakalan mau ngasih, walaupun dia baru beli rumah 1,5 miliar, kita 200 ribu ya gak bakalan dikasih sama dia mah. Itulah saudara-saudara yang pernah ada. Nah ketika itu kan beliau tuh duduk membaca salawat kepada Rasulullah. Sama saya juga begitu, duduk membaca salawat kepada Rasulullah sampai beliau ketiduran. Ketika beliau ketiduran, itu didatangi oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah itu kalau orang fakir miskin, cepat banget itu datangnya. Nah kalau kita yang merasa orang fakir miskin, nah itu dekatin Rasulullah. Kita dekatin bos juga, bos nanti bakal menghina kita. Udah pasti itu. Udah pasti sekurang-kurangnya kita disuruh-suruh sama dia. Rasulullah nggak pernah begitu. Kita dekatin Rasulullah, kita baca salawat. Orang itu juga begitu.
Dia baca sholawat kepada Rasulullah, berdoa, ya Allah besok ini udah hampir lahir anak, tapi persiapan belum ada. Kemudian dia membaca sholawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan harapannya doanya naik ke langit, mudah-mudahan doanya naik dengan berkah dan karomah salawat atas Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah beliau dimimpikan, didatangi oleh Rasulullah dalam mimpi. Ketika beliau didatangi dalam mimpi, Rasulullah memberi petunjuk untuk menjumpai besok pagi seseorang penguasa yang ada di situ, ya katakanlah kepala suku lah di situlah, biasanya kan orang Arab begitu. Lalu dia datang ke situ, disampaikan maksudnya bahwa Rasulullah meminta beliau ini untuk menolong dia yang kesusahan ini. Apa buktinya tadi malam engkau bermimpi Rasulullah? Dia bilang, Rasulullah menyampaikan kepada saya bahwa engkau biasanya membaca sholawat sekian kali, tapi tadi malam engkau kelupaan, sehingga beliau mengatakan sholawat engkau sudah diterima oleh beliau dan sudah cukup. Semuanya sesuai dengan jumlah yang biasa dibaca. Itu emir itu, pemimpin itu kaget, dia tuh kepala suku tuh kaget. Lalu dia memberikanlah kepada yang bapak tadi, yang orang miskin tadi, itu 1.000 dinar. Lalu ini sesuai dengan perintah Rasulullah saya kasih, dan ini 3.000 lagi untuk kamu dari saya, karena saya gembira banget Rasulullah sudah menyampaikan salam kepada saya. Bayangin coba kalau kita kayak gitu, disampaikan salam dari Rasulullah kepada kita, itu yang begitu-begitu tuh biasanya tuh nggak tersebar kemana-mana, diam aja. Tentu ada di antara kita kan, orang-orang tua kita tentunya kan ada yang banyak yang bermimpi Rasulullah, tapi dia nggak cerita, dia diam-diam aja. Sama dengan kita juga, kita membaca salawat setiap hari itu, kita bermimpi ketemu Rasulullah, kita nggak cerita kepada siapa-siapa. Biar urusan kita sama Rasulullah, sama Allah aja. Jangan ketahuan orang lain. Yang penting kan Allah memudahkan segala urusan kita. Pokoknya kita memperbanyak membaca sholawat kita. Salah satu juga dari bagian mencintai Rasulullah adalah membaca. Ini nih kitab beliau, nih kitab yang puji-pujian kepada beliau, Maulid Berjanji. Itu insya Allah kita baca itu setiap malam Senin. Di pesantren juga begitu, udah jadi tradisi. Yang dibaca itu Maulid Berjanji, karena Maulid itu banyak, ada di Bai, ada Simtuduror, ada segala macam. Ada as-salatu ala nabi wassalamu ala rasul. Nah, itu juga bagian daripada sholawat, assalamu ala Rasul. Kita membaca salam kepada Rasulullah, karena salam dan sholawat kepada Rasulullah itu perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu sekalian kepada Nabi, alaihi kepada Nabi, wasallimu, dan sampaikan kepada salam kepada Rasulullah SAW. Salam sampaikan, wasallimu taslima, dengan salam yang sempurna. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan kendor kecintaan kita kepada Rasulullah, jangan lemah kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita baca riwayat-riwayat Rasulullah, kita baca sholawat yang penting nih. Berapa kita baca sholawat sehari-hari? Ucapkanlah kalau sholawat Jibril, bacalah kalau bisa di atas 20.000 kali lah, 25.000 kali masih bisa itu kita baca. 50.000 lagi, 50.000 kali itu kalau kita baca, ya kita baca terus gitu kan. Dari subuh insya Allah jam 12 malam udah selesai itu. Karena sering banget begitu kan. Dari subuh kita baca jam 12 malam insya Allah udah selesai. Ya kalau hari-hari kita kerja mungkin cuma dapat sedikit. Paling-paling dapat 15-20. Tapi nanti kalau hari libur malam minggu, daripada baca-baca kopingho, daripada nonton sinetron, mendingan baca selawat. Alhamdulillah dapat 50.000 kali kita makin dekat kepada Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fuqara awal masakin. Beliau itu senang sekali kepada orang-orang fakir dan miskin. Beliau itu memberikan doa-doa, memberikan nasihat, bahkan beliau juga memberikan bantuan kepada fakir miskin tuh. Itulah kita mengikuti jejak Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang dekat dengan Rasulullah SAW. Sebagai Rasulullah, sebagai panutan kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada umat Rasulullah yang kalau bukan keturunan Rasulullah, kita kalau bisa termasuk menjadi saudaranya Rasulullah SAW. Satu hari Rasulullah SAW itu bersabda kepada sahabat-sahabatnya, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami ini saudara-saudaramu dan ada di sekelilingmu. Siapa lagi saudara-saudaramu? Bukan. Kamu semua ini, tuan-tuan semua ini adalah sahabat-sahabat saya.
Jadi siapa saudaramu ya Rasulullah? Saudara-saudara saya adalah mereka yang lahir jauh setelah saya, tapi mereka mengimani saya, membela saya, tanpa mengenal wajah saya, tanpa melihat dan tanpa hidup sejaman dengan saya. Kama kalau Rasul, kira-kira kurang lebihnya begitulah. Mereka itulah orang yang membela Rasulullah, yang percaya kepada Rasulullah, yang jangankan orang mencela-cela beliau, lihatin aja nih, kalau ada yang mencela Rasulullah, nyawa pun kita taruhkan. Jangankan yang lain, nyawa kita taruhin. Nah dulu kan ada kisah tuh di Pakistan, ada seorang pengawal yang mengawal, kalau nggak salah dia mengawal hakim. Nah hakim itu sayangnya dia mencela Rasulullah, lalu diberondong sama pengawal ini ke hakim itu dengan senjata, karena dia udah kelewatan mencela Rasulullah. Kemudian orang itu ditangkap lah. Nah si pengawalnya ditangkap, dihukum mati. Selama beberapa hari itu, malam-malam itu beliau selalu bermimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah sudah menanti beliau, kurang lebih begitulah kira-kira, kalau nggak salah saya. Nah kemudian ketika dihukum mati itu, jenazahnya itu dianterin oleh manusia paling terbanyak yang nganterin itu. Orang paling banyak banget nganterin itu. Itulah di dunianya itu kecintaan kepada Rasulullah SAW. Bagaimana enggak, orang enak aja lu mencela Rasulullah. Pokoknya kan beliau itu membela Rasulullah, percaya kepada beliau, kepada Rasulullah, dan juga membela Rasulullah. Itulah saudara-saudara yang disebut oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk saudara-saudara Rasulullah SAW, karena luar biasa jasa Rasulullah bukan hanya kepada kita umat Islam, tapi kepada umat seluruh dunia. Itu ketika manusia semuanya berdiri di padang mahsyar, 50.000 tahun berdiri aja nunggu keputusan dari Allah. Sementara sidang amal baik buruk kita belum dilakukan itu. Udah 50.000 tahun berdiri aja. Kemudian semua umat udah pada resah, udah lama banget kita udah kecapean ini, kesian umat nih, kesian manusia ini. Lalu para umat itu menghadap Nabi masing-masing. Semua bilang nafsi, urus diri sendiri. Lalu cuma ada satu orang, kata Nabi Isa, yang dia mampu untuk meminta kepada Allah untuk mempercepat sidang. Datangilah Nabi Muhammad SAW. Nah itulah syafaat menurut Syekh Ali Jabir yang beliau pernah ceramah, saya dengarkan. Itu syafaat beliau itu melingkupi semua alam, semua manusia. Ya sekarang sih orang-orang berkata, nggak betul itu, gini gitu segala macam. Ya coba aja nanti, kalau itu nggak ada, gua kagak rugi. Kalau itu ada, lu yang rugi. Nah begitulah kira-kira Sayyidina Ali bilang ketika dibilang sama orang Yahudi, wahai Ali, surga neraka itu nggak ada. Ya terserah lu. Kalau dia nggak ada, gua nggak rugi apa-apa. Tapi kalau dia ada, lu yang rugi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghili